Oke teman-teman, selamat pagi semua. Biar lesu tetap saya memberikan info untuk kalian. Market lagi turun ini sebetulnya kesempatan emas sangat brilian bagi mereka-mereka yang punya duit ya. Yang punya duit ini nggak tahu ini market diperaki sama siapa lagi. Kacau ini sejak Presiden Katram ini berguru sama Tarman jadi kacau. Ada tarif dagang lah, ada selat Hormuz lah, ada macam-macam. Kalau ya itu tadi, sekalian kenapa sih nggak diledakkan nuklir aja sekalian di langit ya, biar semua merasakan habis. Yang mereka yang duitnya banyak kayak Elon, Trump, yang orang-orang yang BlackRock, yang pengusaha kelas dunia habis hancur kan kena nuklir kan, pada dunia dia yang rugi kan dia juga. Kalau kita sih nggak seberapa ya, harta benda kita bisa dihitung pakai jari. Mereka kan duitnya banyak, mendingan di nuklir sekalian. Oh ya, mental harus siap dijaga. Ini game bener ini, uji nyali bener ini. Tapi takutnya nanti kalau sudah begini tahu-tahu dalam waktu singkat bisa pam. Kalau lihat TA-nya sih Agustus sama Juli Agustus, Juli pun akhir ya. Dan dilihat volumenya naik loh kawan, volumenya naik, BTCD-nya terjun. Apakah ini model baru masa peralihan dari BTC season ke altcoin season? Bisa juga. Jadi wah, BTC turun, CL, longsor altcoin, CL. Mereka selok bisa saja ini. Kampret ya. Siapa yang berak ini? Kelakuan siapa? Beritanya juga kapan muncul. Nah kalau kemarin rame kan masalah selat Hormuz, Iran sama AS. Si Trump katanya udah damai. Si Trump di bel sama Putin, lo mau mati lo kalau nggak. Itu udah kejepit itu si Iran, sudah pemimpinnya dibunuh, sudah segala macem, seentero jagat raya. Pokoknya di negara belahan dunia, negara manapun pun nggak ada yang saat ini tuh punya nyali. Hanya ancaman-ancaman saja punya nyali untuk meledakkan nuklir, itu nggak ada. Mau si Trump kayak mau si Putin beruang merah perang sama Ukraina pun nggak akan sampai berani. Mau bunuh diri, mati itu pemusnah massal yang nggak main-main. Dulu bom atom ini nuklir kawan, bom atom aja ledakannya begitu dahsyatnya di Nagasaki, Hiroshima. Kalau nuklir meledak, wow, nggak bisa dibendung. Ledakan di langit Israel itu akan dampaknya akan sampai ke sini, dunia kiamat tahu nggak? Dan akan bereaksi ke nuklir yang lain ikut meledak, udah habis. Dan berjuta-juta kali lipat lebih daripada bom atom ini, si uranium ini nggak main-main. Makanya si Trump itu dipel sama si Putin. Kalau sudah kejepit banget dia, tiba daripada dimusnahkan mati semua, mending mati bareng kan. Tetap yang kalah AS walaupun si Iran hancur gitu loh. Itu sebetulnya kan udah usai. Nah itulah tadi saya bilang, perang itu adalah sebagai dikambing hitamkan saja untuk turun market. Bisa nggak perang menurunkan market? Yang menurunkan market kan jari-jari kita, pemain-pemain, pelaku-pelaku investor semua. Ya ada aja sih kalau nggak DeepSeek, Cina pengen banting harga hancur. Kalau nggak AS 4000 BTC jual. Terus Eropa yang ngeseli lagi kan itu Satoshi muncul akan membuang barang besar-besaran. Lagu lama itu ya. Ini yang kemarin digoreng terus itu kuantum bisa habis internet, perbankan rusak semua, hancur semua, datanya hilang dimakan kuantum. Tuh kalau mencontohkan barang. Sekarang kuantum kemarin diredam, jangan kuantum lagi. Kuantum tuh masih 100 tahun lebih lagi kalau mau jadi. Katanya gitu macam-macam ya. Pokoknya intinya permainan mereka. Kita yang penting koin-koin yang bagus-bagus kalian holding. Ini kesempatan emas untuk yang punya uang. Ya ETH. Kalau BTC season udah selesai, nanti lagi BTC seasonnya mah. BTC-nya maksudnya nanti ketika bear market ya. Kalau masih tinggi, jadi ETH yang jelas ya, BNB, Solana, Cardano ya, terus
Polygon, Nil Protocol, Uniswap, pokoknya yang bagus-bagus, meme coinnya PP, itu aja yang bagus-bagus, jangan ngasal-ngasal. Pokoknya kondisi gini ya, pokoknya ya ini aja udah, pokoknya stres bareng. PTCD-nya juga belum turun-turun, kampret bener kelakuan siapa, market dibanting-banting begini. Ya ini saya nggak akan bodoh amat mau banting hancur jadi bubur jadi tai, sekalian hancur-hancur kayak saya nggak akan jual. Yang sudah-sudah kita ketipu kok. Ya ini kan banyak mental-mental yang nggak mampu, mental-mental yang rontok-rontok banyak, mental-mental yang penakut-penakut itu udah jadi tumbal, Kalau saya sih ini mau masuk saya, tapi masih agak ragu itu ya, kapan masuk yang tepat ya. Ya market itu kan susah ditebak, ini sekarang nggak masuk, tahu-tahu besok udah pam lagi, itu bisa loh kawan. Kalau dilihat Bollinger Band, TA-nya udah di bawah semua sih, mau dibawa kemana lagi, market capnya juga udah banyak turun semua ya, sudah turun semua. Tapi saya udah DCA itu dari 2 bulan yang lalu, duitnya sudah masuk semua. Harus jual tuh motor itu, nganggur itu, satu nggak pernah dipakai, sebetulnya rusak ya kalau nggak pernah dipakai gitu ya. Mesinnya lama-lama di dalam karakter kali nggak pernah dioglek-oglek, nggak pernah dinyalain sih, males saya nyalainnya juga. Mobil aja udah ada sebulan masih belum tak utik-utik. Sibuk ya saya itu sebenarnya, sibuk malam sih. Ya mau nengok orang tua juga di bel dari kemarin suruh kesana, bingung kesananya kalau saya bangunnya siang ya. Kalau kesana siang tuh males, wah macetnya itu loh. Daerah Pekalongan tuh macetnya minta ampun, macet banget. Jalurnya satu. Paling jalan pintasnya masuk tol ya. Cuma masuk tol tuh nggak kayak dulu ya. Kalau dulu masuk tol itu enak, maksudnya gini, jalannya juga apa namanya, nggak mahal banget gitu. Sekarang tuh tol itu udah untuk bensinnya aja sisa gitu loh. Mending buat nyate kadang-kadang. Ya kan Pantura juga jalannya lega sih ya, 4 jalur ya. Kalau saya tol tuh 140 tuh sampai Batang 140-an ya. Tempo hari 100 sama tol terus, kalau 100 loh. Kalau 100 ngetol terus, kalau sekarang 140-an untuk bensin aja nggak sampai 100 loh. Beliau tuh irit banget, kalau 150 aja PP. Jadi kan sampai di sana mending buat nyate toh. Kampret, tolnya mahal banget sekarang. Oke, ini BTC turun udah 5% ya dalam 1 minggu. Ini hati-hati nih, yang punya modal ini kesempatan emas ini untuk cuan dadakan ini. Kalau nanti tiba-tiba Agustus pam bisa loh, karena ini ETH pun 27 loh, 27 juta loh. Tether naik ya. BNB itu belum jatuh banget sebetulnya, kuat banget BNB itu, paling jatuhnya paling lama BNB. Saya udah ngomong bolak-balik loh, kalau pas bear market bantingan yang ada bantingan dalam masuknya BNB itu GZ itu orangnya konsisten, dan kalau ada bear market juga dia turunnya paling lambat, memberikan kesempatan untuk investornya kawan. Ya ini aja turunnya cuma 0,62%, harganya masih 10 juta. Waktu bear market berapa? Bear market tuh 3 jutaan, dan kemarin waktu puncaknya di 22 juta. Oh mantep, kalau yang punya BNB itu sebenarnya. Wong sepupu saya aja punya ribuan BNB, kayaknya dia juga dari BNB habis pulang lulus kuliah nggak usaha langsung beli BNB banyak banget. 3 tahun 2017 dia masuk 150.000, tahun 2021 dijual udah puluhan juta kawan. Ngeri ya, sampai punya provider WP, dia bangun provider WP. SRP juga tuh kan, memble. Jadi masuk koin yang bagus-bagus ya, jangan yang ngasal-ngasal. Nah itu makanya PP saya semangat di PP, karena apa? PP backingannya GZ kawan, backingannya GZ, nggak mungkin akan dibikin hancur juga untuk PP, dan rankingnya juga masih di kepala 50-an, nggak kemana-mana ya. Ini market dibom setan apa iblis dari mana ini? Kacau.
kacau bener-bener. Saya tuh kemarin jual staple itu bagus tuh, waktu harga masih 200-an udah sampai 700 ya staple. Saya kalau ada feeling tuh masuk, tapi nggak langsung begitu ngaceng cuat tuh. Hati-hati, ini Jupiter malah ngaceng. Jupiter malah ya suka-suka dia ini, makanya hati-hati nih. Saat masuk saja Jupiter ini malah ngaceng 17% tuh. Kan edan Jupiter. Padahal ini deck-decknya Sol sih, projectnya sih bagus sih, koin deck ya, apa Solananya naik. Solana padahal terjun ya. Biasanya kalau Solana naik, Jupiter ikut naik sama si Fan yang ada hubungannya dengan Jupiter, tapi Fan-nya nggak naik ya. Yang naik Jupiter, yang naik koin berak. Ini koin kayak gini nih, masing-masing orang yang nggak, yang beko ini koin berak naik lagi, koin piat malah di pam itu ya. Piat sama, iya piat nih di pam sama Venice token ya. Saya koin-koinnya nggak jelas ini, yang mainin berbau-bau garong ini. Aduh, sama koin Mignet ya. Pokoknya relakan saja, biarlah pergi gitu aja, relakan aja. Cari lagi yang baru, yang lebih hut gitu. Pokoknya lagi turun gini ya santai aja. Gimana lagi memang market lagi turun. Cuma saran saya masuk ke BNB, ETH, Solana yang bagus-bagus ya. Untuk meme coinnya PP, untuk koin blockchainnya di itu apa yang murah, Cardano, masuk Chainlink, banyak nanti kalian pusing. Uniswap, itu koin-koin yang naik ya itu paling nanti. Aster, ICP malah naik ya, suka-suka dia. Tapi mudah-mudahan ini peralihan ke altcoin season ya, dari BTC season ya, kita harus sabar ya, ikuti aja. Yang penting kita bukan main future. Tadi ada yang laporan, Mas Bro saya habis kenapa main future Mas Bro. Aduh, mungkin dia pasang ini ya, pasang karena harga sudah murah ya, pasang level tinggi. Ini mungkin nanti beritanya siang yang kena likuidasi ratusan ribu trader ini, yang pada nangis di pojokan, pasti makan korban banyak penurunan itu. Soalnya mereka pasti dibanding ini pasti leplet, dia mainkan leplet ini ya. Mungkin itu aja, tetap semangat, dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau member mendadak, semua tahu dia masing-masing. Fear and greed-nya yang kemarin sempat ke 23, sekarang anjlok 15, orang takut lagi. Altcoin seasonnya kemarin sempat 50, ini 43. Apa yang terjadi kita ikuti aja, tetap yakin, tetap semangat. Kalau ada dana, kondisi murah gini, tembak saja. Saya yakin mungkin puncak Agustus akan kembali. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Just